Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas S1 A reguler ingin mempresentasikan tentang peran dan fungsi agama bagi kehidupan. Anggota kelompok kami adalah Novia Sintia Dewi, kemudian ada saya Rizky Raya Nindya Putra, serta teman kami Valencia Anggraini. Mengapa agama sangat penting bagi kehidupan manusia? Yaitu karena agama merupakan sumber moral serta sebagai petunjuk kebenaran. Poin-poin di sini berarti kan karena dalam agama terdapat kitab, hadis, dan sunnah yang menjadi rujukan dalam berperilaku baik yang dapat berupa suatu perintah maupun larangan. Kemudian poin berikutnya, agama memberikan bimbingan rohani baik suka maupun duka dan lain sebagainya. Di sini berarti agama dapat menjadi batas agar tidak berlebihan dalam menyikapi suatu kejadian atau peristiwa, seperti terlalu senang ketika mendapat rezeki atau berlarut dalam kesedihan ketika ditinggal orang terkasih. Kemudian ada fungsi agama, yaitu mengatur kehidupan manusia. Agama mengatur tata perilaku kehidupan manusia agar selamat dunia dan akhirat. Kemudian menjawab berbagai persoalan yang tidak bisa dijawab oleh manusia. Persoalan di sini contohnya seperti kehidupan setelah kematian, eksistensi dunia, hal-hal metafisika dan gaib, dan lain sebagainya. Kemudian memberi rasa kebersamaan terhadap suatu kelompok manusia dan memainkan fungsi kawanan sosial. Jadi agama juga mengatur kehidupan sosial manusia karena dengan agama memungkinkan terbentuknya kelompok-kelompok yang sama pandangan kepercayaannya. Kemudian ada fungsi sosial keagamaan. Sosial agama adalah ilmu yang terkhusus untuk mempelajari atau berkaitan dengan timbal balik antara agama dan masyarakat. Sosiologi agama. Sosiologi agama membicarakan salah satu aspek dari berbagai fenomena sosial, yaitu agama dalam perwujudan sosial. Fungsi sosial agama itu sendiri adalah memberikan pengetahuan yang terkait dengan pola interaksi sosial keagamaan yang ada dalam masyarakat, mengontrol dan mengendalikan tindakan serta perilaku keberagamaan dalam kehidupan masyarakat, memahami nilai-nilai, norma, tradisi, serta keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain. Memahami perbedaan yang ada, mencegah timbulnya konflik antar umat beragama, serta membangun sikap kritis dan rasional dalam menghadapi gejala-gejala sosial beragama dalam masyarakat. Kemudian ada fungsi integrasi agama. Peran sosial agama sebagai faktor integrasi masyarakat menunjukkan peran agama dalam menciptakan ikatan bersama, baik di antara anggota masyarakat tertentu maupun dalam kewajiban sosial untuk menyatukan mereka. Memang, nilai-nilai yang melandasi sistem kewajiban sosial secara bersama-sama dipelihara oleh kelompok-kelompok agama sehingga agama menjamin konsensus dalam masyarakat. Kemudian ada fungsi desintegrasi agama. Desintegrasi agama adalah keadaan tidak bersatu, padu, keadaan pecah belah atau hilangnya keutuhan atau persatuan dan perpecahan. Meskipun agama berperan sebagai kekuatan untuk mempersatukan, mengikat, dan menopang eksistensi suatu masyarakat, namun pada saat yang sama agama juga dapat berperan sebagai kekuatan yang menyebabkan perpecahan, bahkan menghancurkan eksistensi sebuah perusahaan ataupun suatu lingkungan sosial. Hal ini merupakan konsekuensi dari kuatnya cengkeraman agama ini terhadap kelompok pemeluknya itu sendiri, yang seringkali mereka abai bahkan menyalahkan keberadaan pemeluk agama lain.
Tujuan agama yaitu menegakkan kepercayaan manusia hanya kepada Allah atau tauhid, mensejahterakan hidup manusia secara lahir dan batin serta dunia dan akhirat, kemudian menjunjung tinggi dan melaksanakan peribadatan hanya kepada Allah, serta menyempurnakan akhlak manusia. Toleransi beragama. Fitrah beragama yaitu toleransi yang harus ditegakkan sebagai keyakinan pokok atau akidah dalam beragama. Dalam kaitan ini, Tuhan telah mengingatkan kepada umat manusia dengan pesan yang bersifat universal. Dalam Quran Surat 42 ayat 13, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama, apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah diwahyukan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah dalam urusan agama. Pesan lainnya terkandung dalam Quran Surat 3 ayat 103, dan berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Pesan universal ini merupakan pesan kepada segenap umat manusia tidak terkecuali, yang intinya dalam menjalankan agama harus memenuhi perpecahan antar umat beragama maupun sesama umat beragama. Toleransi sebagai nilai dan norma. Toleransi dalam pengertian yang telah disampaikan yang merupakan keyakinan pokok atau akidah dalam beragama dapat kita jadikan sebagai nilai dan norma. Dikatakan sebagai nilai karena toleransi merupakan gambaran mengenai apa yang kita inginkan, yang pantas, yang berharga, yang dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Dan nilai toleransi akan sangat mempengaruhi kebudayaan dan masyarakat. Toleran dan prinsip hidup. Berinteraksi dengan jiwa toleran dalam setiap bentuk aktivitas tidak harus membuang prinsip hidup beragama yang kita yakini. Kehidupan yang toleran justru akan menguatkan prinsip hidup keagamaan yang kita yakini. Dialog disertai deklarasi tegas dan sikap toleran telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam Quran Surat 109 yang artinya, "Wahai orang yang berbeda prinsip yang menentang, aku tidak akan mengabdi kepada apa yang menjadi pengabdimu, dan kamu juga tidak harus mengabdi kepada apa yang menjadi pengabdiku." Kehidupan yang toleran justru akan menguatkan prinsip hidup keagamaan yang kita yakini. Dialog disertai deklarasi tegas dan sikap toleran telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam Quran Surat 109 yang artinya, "Wahai orang yang berbeda prinsip yang menentang, aku tidak mengabdi kepada apa yang menjadi pengabdimu, dan kamu juga tidak harus mengabdi kepada apa yang menjadi pengabdiku. Dan sesekali, aku tidak akan menjadi pengabdimu, juga tidak mungkin mengabdi di pengabdiku. Agamamu untukmu dan agamaku untukku." Prinsip yang telah dibela oleh Rasulullah sangat jelas, dengan sentuhan deklarasi yang tegas. Sedangkan prinsip yang harus dipegang oleh mereka yang berbeda penentangnya juga dijelaskan dengan tegas. Dan sesekali, aku tidak akan menjadi pengabdimu, juga kamu tidak mungkin mengabdi di pengabdianku. Agamamu untukmu dan agamaku untukku. Prinsip yang telah dibela oleh Rasulullah sangat jelas, dengan sentuhan deklarasi yang tegas. Sedangkan prinsip yang harus dipegang oleh mereka yang berbeda atau penentangnya juga dijelaskan dengan tegas. Prinsip-prinsip umum Piagam Madinah. 1. Monoteisme, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Persatuan dan kesatuan, penegasan bahwa seluruh warga Madinah adalah satu umat. Perlindungannya adalah 1. Seluruh warga menanggung pembiayaan negara. 3. Persamaan keadilan bagi seluruh warga negara. Semua berstatus sama di hadapan hukum. Penegakan keadilan bagi semua. 4. Kebebasan beragama. Semua pemeluk agama bebas menjalankan agamanya sebagaimana muslim menjalankan agamanya. 5. Pembelaan negara merupakan kewajiban bersama. 6. Pengakuan dan pelestarian adat kebiasaan yang baik. 7. Supremasi aturan dan ajaran ilahi. 8. Politik damai dan proteksi internal. Piagam Madinah merupakan manifestasi sikap toleran, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, keadilan dan kedamaian.
yang permanen adanya. Inti ajarannya ialah pengumuman mengenai dirinya sebagai juru selamat dunia, dan yang kelima adalah Rasul Allah Muhammad SAW. Ia adalah penerus ajaran para nabi Allah sebelumnya, nabi akhir dan penutup para nabi dan para rasul Allah, membenarkan keberadaan para nabi terdahulu dengan segala ajarannya, yang dideklarasikan sebagai pemegang kitab Allah, yang penganutnya disebut sebagai Ahlul Kitab. Ajarannya mempunyai ciri: 1. Ajaran Tauhid tentang keesaan Allah yang harus diyakini setiap pemeluknya. 2. Bersifat universal, yakni Islam untuk semua umat manusia tanpa batasan teritorial. 3. Menghapus sistem perbudakan. 4. Persamaan hak bagi umat manusia. 5. Ajaran moral sebagai sesuatu yang sangat penting dalam pergaulan umat manusia di dunia. 6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan wujudnya berbagai syariat yang mampu menciptakan tolong-menolong antar sesama manusia, dan bersikap adil dalam segala kehidupan dan lain-lain. Kesimpulan: semua umat beragama merasa berkewajiban untuk mengembangkan dan mewariskan keyakinannya kepada siapapun di dunia ini. Disinilah letak toleransi, di mana siapapun yang beragama bebas untuk mendakwahkan agamanya dan siapapun bebas untuk menerima atau menolak ajakan. Tanda-tanda untuk itu dalam tatanan kehidupan antar bangsa dan agama telah dimiliki oleh bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Sikap toleran akan dapat meminimalkan segala konsekuensi negatif penyebaran agama, sesuatu yang menjadi sangat penting dan terpenting adalah tertanamnya suatu sikap bagi seluruh umat beragama, bahwa tujuan dasar beragama adalah tercapainya kebahagiaan, kedamaian dunia maupun dalam kehidupan setelah dunia. Kiranya sesuatu yang sangat esensial ini tidak ternodai oleh perselisihan yang justru mengatasnamakan kesejahteraan di dunia akhirat tersebut. Akan menjadi hal yang sangat ironis jika hal itu yang justru dikedepankan dalam sikap hidup umat beragama. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.